5 tahapan pemahaman surat Al-Fatihah. Kita seringkali tidak menyadari bahwa surat Al-Fatihah seperti sebuah tangga penghantar pada Al-Quran. Ada 5 tahapan yang harus kita tempuh agar kita sampai pada pintu gerbang Al-Quran. Apa saja 5 tahapan itu? Mari kita telah bersama. Tahapan pertama, selalu merasa terkesima dengan kehidupan. Kehidupan ini terlalu ajaib bagi kita seorang manusia yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan. Walaupun jelas manusia berada di level tertinggi dari semua makhluk yang ada di dunia ini. Tetap saja dibandingkan semua hal yang ada di dunia termasuk di dalamnya, luar angkasa dan seisinya, manusia tidaklah ada artinya. Kita tiba-tiba hadir di kehidupan yang lengkap dan sempurna. Bukan kita yang mengadakannya ada, bahkan termasuk diri kita sendiri. Untuk barang-barang yang kita inginkan, kita harus membelinya baik menggunakan uang ataupun dengan tenaga kita. Tapi semua material mentah yang ada di dunia ini tiba-tiba ada dan gratis selama belum ada manusia yang menguasainya. Semua hal yang ada di dunia membuat manusia nyaman dan betah, seakan semuanya tercipta memang untuk manusia. Jadi apa yang ada di dunia bukan hanya gratis, melainkan berguna dan menjamin kelangsungan hidup manusia. Bahkan banyak manusia ingin hidup selamanya di dunia, termasuk diri kita sendiri bukan? Karena kita merasa diri kita dan kehidupan yang telah kita jalani dan usahakan sangat berarti. Kita tidak mau kehilangan itu semua. Tahapan kedua, menerima perkenalan Allah Subhanahu wa taala, pengatur alam semesta. Iya, di tahapan kedua ini Allah Subhanahu wa taala yang proaktif memperkenalkan diri. Dia menyatakan bahwa dirinya Rob atau pengatur alam semesta. Segala hal yang diilmui manusia. Memanggil dirinya dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sebagai manusia mau menerima perkenalan ini? Kehidupan berjalan penuh harmoni. Siapa yang mengaturnya? Bagaimana mungkin manusia mengaturnya? Semua sudah ada sejak kehidupan ada. Kalaupun sekarang manusia mengatur alam, karena manusia terlebih dahulu mempelajari pengaturan yang telah ada sebelumnya. Sayangnya, pengaturan manusia seringkali tidak harmonis. Dia mengatur semua hal yang ada di luar diri kita. Pengaturan Tuhan menjadikan kehidupan ini nyaman untuk ditinggali. Bagaimana bulan dan matahari saling melengkapi, lalu planet-planet tidak saling bertabrakan. Juga hewan-hewan yang ukurannya menyusut dari yang awalnya sebesar dinosaurus, sehingga manusia bisa memanfaatkannya tanpa harus tersingkir. Dia juga mengatur semua hal yang ada dalam diri kita. Memangnya kita yang mengatur semua fungsi dan organ kita. Kita hanya menyadarinya jika terjadi kerusakan atau gangguan organ. Tapi ketika tidak ada masalah, bahkan kita tidak sadar semua organ berjalan sendiri tanpa kita mengaturnya. Tidakkah manusia semestinya menerima perkenalan Tuhan pada kita dengan penuh kerendah hatian? Apalagi dua nama yang dipilihnya untuk diperkenalkan adalah paling pengasih, paling penyayang. Dia tidak mendahulukan namanya yang menunjukkan kekuasaannya seperti Al-Kabir maupun Al-Qadir. Jelas dia ingin manusia mengenalnya sebagai Tuhan yang baik, hangat, dan penuh kasih sayang. Tahapan ketiga, menyadari bahwa pengaturan Allah Subhanahu wa taala akan manusia berlanjut di kehidupan selanjutnya. Setelah menerima pengaturannya akan kehidupan ini, maka ketika dia menyatakan bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, hari di mana dia menjadi bukan sekadar pengatur melainkan penguasa, kita menerima fakta itu. Dia adalah penguasa hari pembalasan atau hari agama. Mengapa disebut hari agama? Kehidupan ini ternyata tidak sepenuhnya gratis. Ada yang harus dibayar dan dipertanggungjawabkan. Wajarkah jika dia meminta itu? Atas semua pemberiannya di kehidupan ini, atas semua kenyamanan dan keajaiban kehidupan ini. Itulah yang dimaknai ad-din atau agama, sesuatu yang harus dikerjakan, lalu kemudian kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Tahapan keempat, menyatakan dengan penuh kesadaran kehidupan ini akan kita isi dengan pengabdian hanya pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri yang harus dengan penuh kesadaran menyatakan pernyataan bahwa kita mengabdi hanya padamu, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kesadaran ini menjadi penting? Karena ini bukti kita memahami ayat 2 sampai ayat 4 surat Al-Fatihah. Jika kita belum merasa ada dorongan untuk mengabdi hanya pada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan kita belum sepenuhnya memahami kehidupan ini.
Dan kita harus menyatakan dengan penuh kesadaran untuk meminta pertolongan hanya pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa pengabdian dikaitkan dengan pertolongan? Karena pengabdian tidak boleh dilakukan sesuka hati manusia. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk manusia. Jika kita tidak pernah menolak pengaturannya atas alam dan diri kita, lalu mengapa kita menolak pengaturannya atas perilaku kita? Tahapan kelima, minta ditunjukkan jalan yang lurus agar selalu bersama Tuhan. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat. Apa nikmat terbesar dan terpenting yang semestinya diminta manusia? Tentunya berupa jalan yang lurus yang harus ditempuh agar bisa selalu bersama Tuhan. Karena kehidupan ini milik Tuhan. Satu-satunya tempat aman adalah ketika kita bersama dengan Tuhan. Kita tidak memiliki bagian apapun dari kehidupan ini. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Mengapa manusia bisa dimurkai? Mengapa Tuhan marah pada mereka? Tentu karena mereka tidak harmoni dengan alam semesta. Maka tidak mungkin kita tidak dimurkai jika kita tidak mau menuruti jalan yang lurus. Karena hanya jalan yang ditetapkan sebagai yang bisa menjadikan kita harmoni dengan alam semesta. Dan tidak yang tersesat. Mereka yang tersesat tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Mereka terus berputar-putar di tempat yang sama, lelah dan kebingungan. Jas kita pun tidak mau tersesat, tapi seringkali manusia sendiri yang menyebabkan dirinya tersesat karena merasa lebih tahu bahkan daripada Tuhan itu sendiri. Mereka mengikuti rute yang mereka buat sendiri alih-alih mengikuti petunjuk dari Tuhan. Sungguh kebanyakan manusia tidak bersyukur. Inilah tahapan yang harus kita penuhi sebelum memasuki perjalanan dengan Al-Quran. Bukan tahapan yang mudah, bahkan banyak dari kita belum lulus dari tahapan pertama. Marilah kita terus bersemangat mencoba lagi untuk memahami kehidupan agar kita bisa maju ke tahapan selanjutnya dan membuka gerbang Al-Quran. Terima kasih sudah menyimak, tunggu konten kami selanjutnya.